Mantap, Halo pemirsa Hobi Kecak Magelang dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membagikan informasi menarik seputar pur pakan untuk burung cucak hijau. Seperti yang kita ketahui bahwa burung cucak hijau ini adalah burung pemakan buah-buahan yang tidak asing lagi pasti pisang sebagai pakan hariannya. Tapi hal ini akan menjadi sebuah masalah bagi beberapa kalangan yang sekiranya mendapatkan buah pisang ini cukup sulit, atau mungkin harus menunggu musimnya, atau mungkin jika harus pergi ke pasar jaraknya cukup jauh, atau mungkin jarang ditemui buah pisang di lokasi perawatnya atau sang pemelihara burung cucak hijau tersebut. Oleh karena itu kita akan membahas bagaimana burung cucak hijau ini kita sediakan pur untuk makanan selingannya. Hal ini dimaksudkan agar ketika susah mendapatkan buah pisang, atau buah pisangnya kehabisan, atau mungkin buah lain sebagai pengganti seperti pepaya juga tidak bisa didapatkan, paling tidak si burung cucak hijau ini masih bisa bertahan dengan memakan pur yang telah kita sediakan. Perlu dipahami dahulu ya, bahwa maksud dari video ini bukanlah untuk membuat si burung cucak hijau ini menjadi pur total, alias memakan pur saja tanpa diselingi dengan buah-buahan. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, video ini dibuat agar si burung cucak hijau ini mendapatkan makanan selingan. Jadi bukan menjadi makanan pokok, atau tujuan video ini bukan untuk mengalihkan pakan hariannya atau pakan pokoknya yaitu buah menjadi pur total. Jadi yang kita maksud adalah pur sebagai makanan selingan atau sebagai makanan pendamping dari burung si cucak hijau. Mungkin bagi para penonton akan merasa aneh dengan video ini, mungkin sebagian akan kontra dan mungkin sebagian akan setuju dengan video ini. Bagi kalian yang kontra dengan video ini, itu sah-sah saja dan tidak perlu dilanjut untuk melihatnya. Namun bagi kalian yang setuju dengan video ini, bisa dilanjutkan menonton video ini hingga akhir, karena video ini memberikan informasi bagaimana memberikan pakan selingan dengan pur pada burung cucak hijau. Untuk pakanan harian burung cucak hijau sebenarnya sudah dibiasakan menggunakan buah pisang. Namun ketika mendapatkan buah pisang ini cukup sulit, atau mungkin bukan lagi musimnya, atau mungkin sedang kehabisan dan pergi ke warung tidak mendapatkannya, ini bisa dialihkan menggunakan buah lain, misalnya seperti pepaya atau mungkin buah-buah yang terdapat di sekitar kalian. Biasanya kalau saya kesulitan mendapatkan buah pisang atau kebetulan stok
pisangnya habis. Lalu saya memberikan gantinya untuk sementara sampai mendapatkan buah pisang lagi menggunakan buah pepaya. Mengingat karena buah pepaya adalah buah yang cukup mudah didapatkan. Kalau mungkin di pekarangan sendiri tidak ada, bisa meminta kepada tetangga yang menanam buah pepaya di sekitar pekarangan. Kalaupun tetap tidak punya di pekarangan tetangga, ya terpaksa kita harus membelinya. Dan yang terpenting buah pepayanya jangan nyolong. Oke, langsung saja kita bahas. Lalu bagaimana pemberian pakan pur untuk burung cucak hijau sebagai pakan selingannya? Ini adalah eksperimen yang saya lakukan sejak kurang lebih 2 bulan lalu. Dan ini pun tidak instan ya, seperti membuat mie instan sekali diseduh langsung jadi. Gagasan ini bermula saat saya kepepet tidak punya pisang dan mencari pepaya pun kebetulan masih hijau-hijau belum matang. Jadi ya muncullah gagasan seperti ini. Kita kasih pur untuk pakan darurat atau pakan selingan untuk burung cucak hijau. Jadi mula-mula yang tercantol pada sangkar itu hanyalah buah pisang, atau mungkin kalau pisangnya tidak ada mungkin diganti dengan pepaya. Bisa dicantol seperti itu, bisa juga pepayanya dipotong terus diberikan kepada cepuk. Selain buah pisang yang kita cantolkan di dalam sangkar dan juga cepuk air minum, kita juga menambahkan 1 buah cepuk yang sebelumnya ini saya gunakan untuk extra fooding, misalnya seperti pemberian jangkrik atau mungkin ulat Hongkong setiap paginya. Pada saat pemberian extra fooding atau EF setiap pagi, maka siangnya cepuk ini akan kosong karena kita hanya memberikan extra fooding di pagi hari saja. Misalnya 2 ekor jangkrik setiap pagi, atau mungkin 5 ekor ulat Hongkong setiap pagi, atau mungkin 10 ekor ulat Hongkong setiap pagi. Maka setelah EF-nya habis dimakan, cepuk ini akan kosong setelahnya sampai sore hari. Pernah suatu ketika saya melihat burung cucak hijau yang saya pelihara ini ketika pagi hari diberikan pisang baru, karena setiap pagi pisangnya diganti, tidak langsung menyentuh pisangnya ya, jadi nunggu agak siang baru dia mulai memakan buah pisang. Maka dari itu saya memiliki gagasan atau ide bagaimana kalau cepuk untuk EF ini kita berikan pur untuk pakan selingannya atau untuk pakan daruratnya. Bisa dikatakan pakan selingan karena ketika si burung cucak hijau ini bosan dengan buah pisang atau buah lain yang kita sediakan, maka dia akan memakan pur yang ada di cepuk EF-nya. Lalu kalau di cepuknya ini diberikan pur untuk pakan selingan, lalu EF-nya bagaimana? EF-nya tetap saya tuangkan di pur itu setiap paginya. Misalnya 2 ekor jangkrik atau mungkin 10 ekor ulat Hongkong setiap pagi. Lalu pertanyaannya, apakah setiap kali diberikan pur maka si burung cucak hijau ini akan memakan purnya? Jawabannya adalah tidak selalu dimakan setiap harinya. Jadi seperti judul di video ini, pur sebagai pakan selingan atau pakan darurat. Jadi si burung cucak hijau ini hanya akan memakan purnya saat dia mau, atau mungkin saat dia bosan memakan buah pisang atau buah lain yang ada. Jika kita melihat dari bentuk dan warna kotorannya, ini adalah kotoran kombinasi buah pisang dengan pur hijau. Lalu untuk yang warna putih ini adalah kotoran EF-nya ya. Ketika dia memakan ulat Hongkong atau jangkrik, maka warna kotorannya akan putih seperti ini. Lalu untuk kotoran yang hijau ini adalah kombinasi saat dia memakan pisang bercampur dengan pur hijau. Ini bedanya ya, ini ketika kotoran dia saat memakan pisang saja. Jadi warnanya cenderung sama seperti buah pisang. Tidak ada campuran warna hijau atau warnanya
murni seperti warna buah pisang. Ini bisa disimpulkan bahwa kotorannya ini adalah campuran pisang dan pur hijau. Jika si burung cucak hijau ini hanya memakan purnya saja tanpa memakan pisang, maka kotorannya akan kering ya. Lalu ketika si burung cucak hijau ini hanya memakan purnya saja sampai dia mengeluarkan kotoran, maka purnya akan keluar seperti ini. Jadi teksturnya benar-benar pur penuh tanpa ada campuran dari pisang. Jadi video ini kita buat karena si burung cucak hijau ini sudah mau memakan pur hijau yang kita sediakan di dalam cepuk. Jadi purnya berfungsi sebagai pakan selingan atau juga bisa disebut pakan cadangan atau juga bisa disebut pakan darurat untuk burung cucak hijau. Ini adalah salah satu burung rawatan saya yang sudah saya rawat sekitar 3 bulan lebih, hampir 4 bulan lamanya. Jadi banyak cerita di salah satu burung ini. Selain dia mau memakan pur hijau untuk pakan selingan atau pakan darurat, dia juga pernah mengalami fase drop, benar-benar tidak doyan sama pisang. Dikasih pisang pagi itu sampai sore utuh tidak dimakan sama sekali, dan dia bertahan hanya memakan ulat Hongkong selama 2 minggu lebih, dan setiap harinya mengkonsumsi ulat Hongkong, pagi 20 ekor, siang 20 ekor, dan sorenya 20 ekor. Dan ulat Hongkong yang saya berikan adalah ulat Hongkong yang paling besar-besar, yang jika ditunggu bisa tidak lama jadi kepompong. Jadi saya buat video ini supaya bisa menjadi informasi untuk pemirsa sekalian bahwa ternyata burung cucak hijau itu bisa diberikan pur sebagai pakan selingan atau juga bisa diberikan pur untuk pakan darurat. Lalu untuk pur atau pakan darurat selingan burung cucak hijau yang saya gunakan, kita menggunakan pur hijau ini. Jadi saya menggunakan pur ini karena pur ini menggunakan komposisi rumput laut dan ekstrak buah-buahan. Jadi kalau kita berikan pur semacam ini, itu mendekati nutrisi yang dibutuhkan oleh si cucak hijau ini. Karena pur hijau ini hanyalah sebagai pakan selingan atau pakan darurat, maka setiap minggunya ini kita ganti ya, habis tidak habis, sisa berapapun setiap minggunya kita ganti, supaya tidak menjamur atau mungkin malah menjadi sumber penyakit. Untuk pur hijau yang kita sediakan di dalam cepuk, kita berikan 2 sendok makan, dan ini kita ganti setiap 1 minggu sekali. Syukur-syukur kalau burungnya doyan dan makannya lebih banyak, sebelum 1 minggu ini habis, maka kita tambahkan lagi. Dan tidak perlu terlalu banyak ya untuk pemberian pakan pur hijaunya. Cukup 2 sendok dan diganti setiap minggu sekali. Pemberian pakan pur hijau untuk pakan selingan atau pakan darurat burung cucak hijau ini harus dibiasakan ya, tidak serta-merta diberikan langsung dimakan, karena burung cucak hijau ini akan asing ya ketika sebelumnya dia terbiasa memakan buah pisang atau buah yang lain, lalu di dalam cepuk ada semacam pur, maka kita harus membiasakannya. Yang penting kita tidak bosan untuk membiasakan supaya pakan pur hijau ini tetap ada di dalam cepuk. Jadi ketika dia bosan memakan pisang, maka dia akan mengambil atau memakan pur hijau yang ada di cepuk. Jadi pemberian pakan pur hijau ini tidak instan ya, ini cukup sabar untuk membiasakan.
Ada yang perlu waktu 1 bulan supaya si burung ini mau menyentuhnya, mau memakannya. Ada juga yang lebih dari 1 bulan sampai si burung ini mau menyentuh dan memakan pur hijau yang disediakan. Jadi intinya tidak boleh bosan atau menyerah ketika menyediakan pur hijau di cepuknya sebagai pakan cadangan atau pakan darurat. Jadi kurang lebih seperti itu informasi yang Hobi Kicau bisa bagikan kepada pemirsa sekalian. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman kalian yang memelihara burung cucak hijau juga. Bagi kalian yang tidak setuju dengan video ini juga sah-sah saja, karena saya tidak menyuruh kalian untuk mengikuti video ini. Video ini dibuat murni untuk berbagi informasi. Siapa tahu informasi yang kita bagikan ini cukup menarik dan bermanfaat bagi yang menonton. Jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam Hobi Kicau.